Baik, kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Teman-teman semua, teman-teman pelaut ya, saya akan agak berbeda sedikit dengan yang lain, beda buku, tapi yang sekarang ini adalah fokus kepada bagaimana kekuatan para pelaut di Indonesia dan di dunia. Ya, performan yang luar biasa, tentu teman-teman kalau yang ada di kapal ya sama dengan saya, bukan untuk sombong, bukan untuk memegahkan diri berlebihan, tetapi memang kapal-kapal yang kita kawal, kita operasikan, kita rawat, kita jaga itu harganya ratusan miliar. Bahkan kalau lihat tampilan di sini kapal supertankernya Pertamina, itu harganya sekitar 2 triliun ya, atau lebih. Jadi bagaimana performa kita yang begitu punya tanggung jawab besar ya. Kalau kawan-kawan lain pemilik kapal, biro klasifikasi, sabandar dan pemilik muatan itu ada di darat. Yang ancaman keselamatan keamanannya satu dimensi. Artinya kalau ada hal membahayakan bisa tinggal pergi atau pulang ke rumah. Tapi kalau untuk yang di kapal itu ada 2 dimensi, tidak bisa kita meninggalkan kapal begitu saja ya. Jadi kondisi kecelakaan yang terlebih membahayakan, kondisi kebakaran, kondisi tenggelam, kondisi lain-lain, kondisi yang menyangkut nyawa orang. Jadi saya akan mengangkat channel ini tentang performance yang fair ya, yang terbuka, yang tidak menambah dan mengurangi, dan sekaligus untuk memberikan pandangan tentang Maritime Labor Convention, yaitu tentang upah minimum regional tiap pelaut di dunia ini. Ya, koordinatornya atau big boss kita ada untuk gaji ada ILO ya, International Labor Organization. Ini resmi bukan karena permintaan kita, tapi ILO memperhatikan betapa besarnya tanggung jawab kapal. Nanti di pembahasan yang mau terakhir kita mari sama-sama mempelajari MLC. Silahkan kita ini sebagai pengantar kata dari kami ya. Baik, kita lihat supertanker itu coba harus dikawal paling sedikit dengan 5 kapal tugboat. Ya, betapa pergerakannya itu cukup rumit ya. Anda bisa lihat untuk supertanker yang kita charter maupun yang di tempat-tempat lain. Jadi nilainya kapal supertanker atau VLCC itu sampai triliun. Baik kapalnya juga muatannya ya. Muatannya hampir sama ya. Saya pernah membaca muatan yang 300.000 ton milik Arab Saudi yang dibajak di Nigeria atau Somalia itu juga senilai 3 triliun sama dengan nilai kapalnya. Jadi teman-teman semua bisa perhatikan betapa risiko yang sangat berat yang ditanggung oleh teman-teman yang masih profesional di atas kapal, mulai dari nahkoda, semua top manajemen, semua perwira muda, dan semua anak buah kapal. Mari kita lanjutkan dengan cepat ya. Semangat pagi teman-teman ya, saya ingin menyapa merupakan semangat untuk saya juga. Teman-teman seprofesi dari dunia maritim, di darat, di kapal, di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Roti ya. Di Asia, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, yang di Arab juga cukup banyak, saya tahu, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, juga yang di Afrika ya, menjauh juga di sana, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, di Amerika, Tacoma, Panama, Texas, Amerika Latin, Kanada, Australia, Eropa ya, Belanda, Italia, Inggris, Laut Tengah, dan
yang semuanya sangat kami banggakan ya. Apabila teman-teman yang ada di luar negeri memang itu satu kebanggaan bahwa SDM pelaut betul-betul setara dengan dunia internasional. Tentu dengan gaji kapal-kapal juga luar negeri. Tapi dalam channel ini kami ingin mengangkat tidak bisa tiba-tiba bekerja di luar negeri dengan hebatnya. Yang di Indonesia pun juga paling kalah-kalah tipis. Ya usahakan sama, setara, karena persyaratannya juga sama ya. Amandemen STJW 2010 memperlakukan sama, baik yang nasional maupun yang internasional. Ya sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, siang, atau sore dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, juga Marine Specialist, juga Marine Surveyor, dan kami juga sebagai dosen maritim dan penulis buku maritim. International Labour Organization, ILO ya. Saya mulai dari ILO, ini badan dunia yang setara dengan IMO, UNESCO, WHO dan lain-lainnya ya. Kita sebagai negara anggota PBB tentu harus patuh dalam arti melaksanakan regulasi-regulasi dari organisasi internasional kita. ILO ya menyadari bahwa pelaut adalah pekerja keras yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri sektor lain, terutama di darat, misal di darat ataupun di kantor. Ini perlu dipahami, ini pernyataan ILO ya, bukan pernyataan Pak Yusak ya. Ini saya ambil kata-kata dari ILO ada seperti ini. ILO International Labour Organization itu menyadari bahwa pelaut adalah pekerja keras yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri. Ini perlu catat kita ya, karena di darat, di kantor darat juga tidak menghadapi kekuatan alam yang seperti di laut. Maritim ya, Maritime Labour Convention ya MLC tahun 2006 ini adalah instrumen hukum. Nah, coba saya akan diri ya, sebentar. Ini adalah instrumen hukum yang dibuat oleh ILO yang diadopsi pada bulan Februari di Jenewa, Swiss. Nah, ini pergerakan. Coba saya matikan dulu WA kita supaya tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu bagaimana nih? Oke, ya. Baik ya teman-teman tadi terganggu dengan WA group. Ya, ini adalah instrumen hukum yang dibuat oleh ILO yang diadopsi untuk seluruh negara di dunia ini ya. Karena dia adalah organisasi internasional. Mencegah risiko di kapal ya, tujuan kami untuk membuat channel ini salah satunya mencegah risiko-risiko di kapal yang jumlahnya banyak. Saya ulangi, seorang nahkoda sampai pelayan kalau ditanya kepingin nggak kapalnya kandas, kapalnya mogok-mogok, kapalnya kebakaran, kapalnya tenggelam. Tidak ada satupun nahkoda dengan pelayan selama saya ngajar di tahun 2001 sampai sekarang jawabannya secara cepat dan bahkan berebut. Tidak mungkin, tidak ada yang mau ya. Tetapi terus terang aja kalau teman-teman yang bukan orang marine, kalau ditanya dia pasti ada waktu ya, entah 10 detik, entah 20 detik, ya masih ada alasan macam-macam karena tidak merasakan betapa beratnya kerja di atas kapal dengan 2 dimensi tantangan alam. Nah ini yang penting disikapi.
Oleh karena itu, saya sangat beralasan untuk memperjuangkan suara dari perwira beasiswa yang kami ajar dari tahun 2001 sampai sekarang, 20 tahun lebih, yang jumlahnya perkiraan saya lebih dari 10.000 pasis ya. Karena setiap kelas dalam 3-4 bulan udah ganti lagi, bukan selama 6 tahun kelasnya itu aja, enggak ya. Dan ini sangat penting, ya mohon dengan hormat, ya, para pejabat tinggi, menengah, dan rendah, kalau bicara kapal, paling enggak menjiwai dulu. Apa sih kapal itu, apa sih itu orang kapal, dan bagaimana pembagian tugasnya. Ini selintas sekilas info tentang experience yang saya jalani ya. Saya insinyur Pertamina, juga sekolah 3 kali saya mendapatkan beasiswa. Oleh karena itu saya ingin beramal bakti kepada profesi saya. Dan setelah 26 tahun berlayar, kemudian mengambil pensiun dini, dan masih menangani kapal-kapal yang dicarter oleh Medco Energy. Jumlahnya lebih dari 25 kapal ya. Dan setiap 6 bulan saya harus membuat laporan. Dan setiap tahun bisa 50 kapal saya naik turun di kapal itu untuk periksa kapal supaya kondisinya baik. Tugas sebagai marine specialist dan marine surveyor dan seterusnya, sebagai auditor ISM Code, ISPS Code, dan sebagai company representatif. Ada di 2 terminal, Bangka Marine Terminal dan Tiaga Marine Terminal. Di sini maksudnya 2 offshore yang kami tangani selama 16 tahun ya. Dan selanjutnya di PT Maritim sebagai offshore manager, dan seterusnya. Di sinilah tempat saya mempelajari dunia di darat. Ya, tetap berbeda dengan yang di atas kapal. Walaupun teman-teman yang di pemilik kapal dan pelayaran, kalau ditanya tetap bilang peduli, tapi gregetnya kurang ya. Di Balai Pendidikan BP3IP ya, dari tahun 2001, anggota ahli Dewan Penguji Keahlian Pelaut, dan dari SK Dirjen tahun 2004 sampai 2018, di Jadaya juga sebagai dosen tetap sampai tahun 2018, di Pertamina itu teman-teman reuni pensiunan, di Sekolah Tinggi Pelayaran, dan saya juga sekjen alumni DPP CAA ya, alma mater kami. Mari kita lihat, inilah 3 kebanggaan yang tidak berlebihan yang mencetak saya menjadi seperti sekarang ini, ya, dari Akademi Pelayaran Niaga, kemudian di mana saya pernah 10 tahun jadi sekjen, di STIP sampai sekarang saya masih mengajar, tadi pagi juga mengajar para taruna yang baru masuk, juga mengajar para pasisnya, beasiswa. Di tempat ini saya juga pernah digembleng setahun masuk asrama, ambil Statapi-nya ya, Statapi dan AMKB tahun 87, jalan 86. Kemudian di BTIP itu juga alma mater kami yang menjadikan saya seperti ini. Tahun 97 saya selesaikan AMKC-nya. Ya, kami dari Semarang, numpang lahir di satu kota kecil di Brebes, tapi kelas sekolah mulai dari kecil ada di kota Semarang. Ya mungkin ada teman-teman satu alma mater. Tidak pernah kita bermimpi, ya saya mendapat 3 rekor muri. Yang 2 adalah berkaitan dengan maritim, yaitu pemilik sertifikat kemaritiman terbanyak, lebih dari 120 sertifikat kemaritiman ya, baik itu sebagai seminar, sebagai pembicara, sebagai dosen, sebagai perwira laut dan seterusnya. Ya, karena dulu di Pertamina itu setiap tahun saya ambil training. Di perusahaan yang kedua, Medco Energy, juga diwajibkan semua
jabatan-jabatan tertentu untuk training paling enggak 2 kali. Dan yang berikutnya adalah dosen maritim penulis buku maritim terbanyak. Nah, sebetulnya tidak banyak betul, tapi ya kebetulan dosen-dosen lain masih malas untuk membuat buku, dan yang terbanyak pertama ada di pegang saya, ya, khususnya untuk permesinan dan penulis buku gabungan. Yang murni pertama ada tahun 2013 itu kami dapat dari usulan Ketua Umum kami, Bapak Letnan Jenderal Suyono, dan itu bersamaan dengan mendapat penghargaan dari Menteri Kominfo. Ya. Ini mohon maaf, ini rumah sebelah kami namanya rumah komplek, lagi ada pembangunan, suara musiknya lain, suara musik gergaji atau ada rencana 12 buku yang kami bedah, 6 buku sudah saya selesaikan, dan berikutnya masih ada 6 buku lagi. Nah, ini bisa didapat di Koperasi STIP dan di Koperasi BP3IP. Koperasi STIP ada di pintu masuk sebelah kiri, ada Speedmart atau GNI 46, di situ bisa untuk mendapatkannya, ya. Tapi nantinya keseluruhannya akan kami bedah buku, kira-kira 80% yang saya buka buku itu. Ya 20%-nya ya antara lain soal-soal ujian, baik ujian lokal, ujian negara tidak saya buka. Nah, tapi kalau untuk teorinya saya buka semua, ya. Jadi ini juga di Koperasi BP3IP. Di pintu masuk sebelah kiri dan di atasnya pos security ada, ya. Dijual buku-buku seperti ini untuk nautika, teknika, KLK, ya. Dan untuk para nelayan penangkap ikan juga ada, ya. Ada 80 judul buku. 80 buku, 16 judul. Seharusnya ada 40 buku, ya. Tapi karena kita titipkan di koperasi, jadi terbatas tempatnya. Perlu diingatkan bahwa di Gramedia seluruh Indonesia tidak ada buku kemaritiman. Ini yang menjadi naif, menjadi pertanyaan besar negara maritim, tapi toko buku terbesar di Indonesia tidak punya buku maritim. Jadi kita simak terus kata pengantar untuk 17 buku dari Sekjen Kemaritiman Perhubungan, ya kebetulan dari ini. Ya, sudah pernah saya tayangkan, tapi ini mencakup, ya, buku ini sekaligus menunjang pembelajaran pendidikan dan pelayaran dan kemaritiman yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PK07. Jadi pelaut-pelaut kita ini sebetulnya sudah jreng semua, ya, karena kurikulum yang terbaru ini ada tambahan-tambahan tentang manajemen dan tambahan-tambahan tentang tanggung jawab, tentang karakter dan sebagainya, ya, terutama program banyak peningkatannya. Ya. Saya sendiri sebagai dosen pengajar mengikuti perkembangan ini, betapa perhatian dari BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini Dr. Insinyur Joko Sasono, ya, kami bertiga dengan salah satu dosen STIP, Bapak Dr. Eka, ya, Dr. Eka Budi Santoso, dan manajer penerbit berkunjung ke beliau untuk minta pengantar tadi, kata pengantar, ya. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih belajar. Ini tidak kami kupas lagi karena sudah dari bab pertama, ya, tapi Anda boleh baca urutan yang bertanggung jawab tentang kapal. Itu yang pertama adalah pemilik kapal, dan seterusnya. Kedua, biro klasifikasi, dan seterusnya. Kepala otoritas pelabuhan, dan seterusnya. Pemilik muatan atau keakhirian penumpang, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4 ini ada di darat. Jadi kepeduliannya masih terbatas dengan
kondisi aman. Yang kelima adalah tanggung jawabnya nakoda serta top manajemen. Nah, ini ada di atas kapal. Ini mempertahankan harga kapal tadi harganya ratusan miliar bahkan sampai triliun dipertahankan sebaik-baiknya. Ya, kami mengimbau, mengharapkan, ya, memohon supaya item 1, 2, 3, 4 ini betul-betul memperhatikan aset negara tersebut, ya, menjadi puluhan tahun dioperasikan dengan aman. Teman-teman, ini satu dokumentasi, ya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahwa teman-teman dengan Balok 4 menyuarakan suara laut dari IKPPNI di gedung DPR RI, Komisi 5 tahun 2018, 28 Agustus. Ini sangat penting karena ini perjuangan dari Ketua Umum kami, Bapak Kapten Biono, kemudian kami bersama-sama sinergi dari jurusan Nautika, TNIK, KLK, dan mungkin juga ada dari simpatisan yang lain bergabung, ada 52 ke gedung DPR. Ini jumlah yang cukup banyak, ya, tentu dari peranan Ketua Umum kita, ya, ini yang sedang berdiri atau ya, ini Bapak Ketua Umum, saya ada di sebelah kanan kalau dari depan, ya, itu sebelah kiri kalau dari belakang dilihat. Di sebelah sini adalah bagian wartawan. Ini satu kesempatan yang baik untuk menyuarakan suara laut kepada DPR dan kepada pemerintah. Ketua Umum IKPPN memberikan suaranya adalah pertama tentang kode etik IKPPNI, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia. Kenapa ada ikatan dan korps, ya? Jadi ikatan ini adalah merangkum semua korps pelayaran niaga Indonesia, seluruh Indonesia, di semua korps supaya bergabung, ya, kepada IKPPN ini. Seluruh kegiatan negara maritim dalam semua bidang kemaritiman, ya. Jadi bicara tentang kemaritiman, baik di kapal maupun pendidikan. Pada saat ini yang kita rasakan, yang menempati posisi pejabat strategis banyak yang tidak profesional dan tidak memiliki disiplin ilmu kemaritiman. Ini terbukti dengan adanya keluhan dari semua, ya dikatakan semua perwira pelayaran tentang perhatiannya kepada UMR yang sekarang berjalan. Ya. Semua perwira merayakan pelayaran niaga Indonesia berbicara, ya. Di gambarnya satu ada saya sendiri, kemudian ada berapa kapten, ya, dan yang kelima ada di sini. Yang di belakang ada 50, ya, 52 dikurangi 5. Sebagai pembicara 5 ada saya sendiri atas nama dosen, ya. Saya tidak mewakili sebagai orang mesin, tapi ingin berbicara tentang SPDW Amandemen 2010 yang saat ini sepenuhnya sudah dilengkapi oleh seluruh laut Indonesia. Tentunya kecuali para nelayan, ya, tidak di bawah standar SOLAS. Dan perlu sekilas info, saya belajar belum ada SPDW 78. Itu dengan satu ijazah saja, satu ijazah laut itu sangat berharga sekali kepercayaannya menjadi masinis. Ya, jasa umum pun menjadi anak buah kapal, ya. Dan yang saya bicara untuk perwira, satu ijazah laut, perwira laut apapun, ya, mulai dari MD, MMD, PD, AMK A, B, C, dan untuk mualim namanya MPT, MPI, dan MPB 3, 2, dan 1, itu sangat berharga tanpa tambahan sertifikat-sertifikat yang jumlahnya
abrik-abrik itu ya, yang saya tayangkan di channel sebelumnya. Ya, untuk anak buah saja punya STCW 1995 tidak sebanyak itu. Tapi STCW 2010 tidak ada ampun lagi, semua pelaut harus punya sertifikat tersebut. Kurang satu aja diperkarakan bisa nggak diterima. Ini ya, yang berikutnya ini nggak kita bahas lagi karena ya selintas bahwa kita sudah mematuhi, saya boleh katakan 95% sudah lengkap ya, atau 100%. Yang kedua adalah MLC 2006. Indonesia sudah meratifikasi tanggal 8 bulan 9 2016. Tetapi nyatanya sampai sekarang masih tanda tanya besar ya. 2000 ya, pada usia 10 tahun, 10,5 tahun lebih Indonesia meratifikasi, kita nanti pada bab berikut, bukan bab ya, pada pembahasan berikutnya yang terakhir akan kita kenali bagaimana MLC itu menurut pandangan asli dari ILO dan menurut pandangan kita. UMR ya, upah minimum regional, UMR regional ya, UMR regional darat di seluruh Indonesia sudah sangat baik. Tuh. Tetapi usulan UMR laut sampai sekarang ini menjadi pertanyaan 3 kali pertanyaan atau tanda tanya besar ya. Ini sangat naif. Nanti saya rasa teman-teman yang bukan maritim tapi bicara maritim ini yang perlu dibenahi mindset-nya supaya betul-betul mempunyai hak yang sama baik pekerja di darat maupun di laut. Tentu dimensinya yang berbeda ya, tanggung jawabnya dan tantangan bahayanya. Untuk para pelaut ABK bawahan itu baik untuk pelayan, klasi, weper, itu minimum harus punya 10 sertifikat berdasarkan amandemen STCW 2010 ya. Untuk para masinis juga minimum 15 sertifikat. Ya, kita bisa lihat betapa pentingnya ini 10 ini ya, dan 15 ini ya. Untuk nautika tambah lagi 5 sertifikat. Tidak main-main, kalau untuk nautika pun juga dipersyaratkan yang begitu berat. Nah, semua menurut pengamatan saya, semua pelaut kecuali para nelayan yang tidak dikenakan sanksi itu sudah mematuhi ketentuan tersebut. Nah, inilah sertifikat yang dimiliki. Basic City Training, ya, kemudian SCRB, AFF, MFA, MC, ini semua persyaratan mandatori ya. Tidak ada seorang pun pelaut yang kurang dari ini bisa berlayar, nggak bisa ya, walaupun punya ijazah umum dan ijazah ini untuk anak buah. Untuk para perwira itu untuk orang muslim sampai nomor 15. Ya, mungkin masih ada tambahan sertifikat yang lain, tidak kami tuliskan, kurang lebih 15 ya. Untuk nautika tambah radio, ARPA, ORU, sertifikat IDIS, GMDSS, selain ijazah perwira laut dan ijazah umumnya. Ya, jadi tidak imbang, tidak apple to apple kalau dibandingkan dengan pekerja yang di darat ya. Dengan satu ijazah saja bisa melamar kerja, baik tamatan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini ada ralat sedikit, kemarin saya sebutkan Bapak Kapten Anton Siutang, yang betul adalah Bapak Kapten Anton Siombing, ya, mantan promotor tinju. Ini semata wayang saja di gedung DPR, ya, dari suara beliau tidak ada teman-temannya maritim yang ada di gedung DPR. Jadi saya katakan biar satu orang aja kalau dikeroyok 50 orang pasti KO ya. Nah, biarpun layar beton kayak Michelson pun dikeroyok 50 orang KO. Apalagi keroyok 600 anggota DPR. Jadi
suara-suara laut itu terbukti sampai hari ini, udah 15 tahun lebih, UMR para pelaut belum kelihatan realisasinya. Baik, ya, terima kasih Pak Kapten Anton Sihombing. Ya. Dengan yang sebelah ini adalah ini Kapten Sihombing, ini Kapten Yono ya, Yono ya, mantan ketua IKPNI sekarang yang dari pertama sampai sekarang ini. Ini dia ketua umum PNI menyuarakan kode etik IKPPNI dan seluruh kegiatan negara maritim dalam semua bidang kemaritiman. Ya. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Ya, ini yang dimuat di dalam harian Kompas dan seterusnya. Ya, ini sekarang pernyataan dari ILO ya. ILO menyadari bahwa pelaut adalah pekerja keras yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan industri sektor lain, misal di darat ataupun di kantor ya. ILO juga menyadari bahwa sesuai dengan survei yang dilakukan berbagai organisasi, transportasi barang dan satu tempat ke tempat lain dari satu negara ke negara lain, 90% dilakukan dengan menggunakan transportasi laut. Ya, tentu teman-teman bisa menjadi 90% ya. Jadi kalau negara pulau tidak ikuti transportasi laut ya akan jadi negara primitif. Bahwa saat ini lebih dari 1,2 triliun pelaut bekerja untuk mengantarkan barang-barang tersebut melalui kapal di mana mereka bekerja. Oleh karena itu, para anggota ILO membahas ya, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut. Ini mesti warna merah. Tentuannya. Jadi 1,2 triliun ini seluruh dunia. Ya, teman-teman supaya bisa mengulangi lagi. Berbicara tentang Maritime Labour Convention 2006 ya, adalah instrumen hukum yang dibuat oleh organisasi pekerja internasional ya, ILO yang diadopsi pada bulan Februari di Jenewa, Swiss. Sesuai dengan kebiasaan internasional, sebuah konvensi multilateral tidak dapat diberlakukan seketika. Memang kita maklum juga ya, tapi ya tidak terlalu lama ya. Indonesia baru tahun 2010. Wow, yang lain-lain sudah ada sebelumnya. Nah, ini perlu dikenal juga pada tanggal 29 Agustus 2012 atau 6 tahun kemudian itu telah dipenuhi oleh kelengkapan Rusia dan Filipina ya, meratifikasi konvensi tersebut, sehingga pada tahun 2013 diberlakukanlah MLC. 2013 ya, Indonesia mulai mengakui betul tahun 2016. Ini negara-negara yang paling sedikit 30 negara yang mengakui meratifikasi. Artinya sudah memiliki gaji upah minimum yang menurut negaranya sudah sesuai ya. Indonesia meratifikasi tahun 2019. Ini di sini kita bisa melihat di Indonesia tanggal 8 September 2016 sudah meratifikasi. Sekali lagi, buat teman-teman di seluruh dunia, khususnya teman-teman pelaut Indonesia, Indonesia sudah meratifikasi tanggal 8 bulan 9 2016. Jadi sudah 10 tahun lebih ya. Kita sudah mengakui MLC dan setuju, artinya tanda tangan dari pihak pemerintah maupun DPR. Nah, ini. Ada kalau menurut versi ILO ada 4 pilar, SOLAS, MARPOL, SPCW, dan MLC. Ya, kalau menurut saya ya banyak pilar-pilar yang sudah dilakukan. Nih Pak, teman-teman bisa membacanya. Ya, kita betul-betul kesungguhan para pelaut yang membicarakan tentunya buat teman-teman para pejabat tinggi, menengah, rendah, kalau bukan pelaut harusnya lebih sensitif. Pernyataan mantan Sekjen IMO tersebut mendapat penghargaan yang tinggi
di kalangan anggota ILO ya. Tadi ya, bagaimana pernah diungkapkan kembali oleh delegasi ILO yang mengikuti sedang di MSD. MSD itu Maritime Safety Committee IMO, ya salah satu komitenya IMO tahun 2010. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih jauh tentang MLC, serta-sertanya bisa buka di informasi di Google atau di internet ya. Nah, sebenarnya ILO sebelumnya telah membuat dan memperlakukan berbagai konvensi melindungi para pelaut. Nah, sekali lagi untuk melindungi para pelaut seperti ILO 147, ILO 185 dan lainnya, dan yang terakhir yang sangat peka tentang gaji di antara regulasinya adalah MLC 2008. Ini teman-teman pelaut juga harus menyadari, cari di Google ILO 147 dan ILO 185 supaya jelas perkaranya sebelum kita usulkan tentang UMR yang berlaku yang kita usulkan ya. Nah ini apabila MLC ini diberlakukan beberapa hak para pelaut akan dapat terpenuhi. Ya pasti ini bisa dilihat di dalam PKE dan seterusnya, maka sudah Unisi ini nggak kami bahas. Yang seterusnya, nah disinilah ya teman-teman semua bisa bangga tapi juga sedih karena sudah 10 tahun diratifikasi, sekarang MLC 2006 sudah 15 tahun, tetapi berita baiknya belum muncul ya. Hanya inisiatif dari beberapa perusahaan pelayaran saja yang mau memperhatikan para pekerja yang di laut. Pemerintah dan DPR RI sepakat telah setuju pengesahan maritime ya. Ini Maritime Labor Convention, Konvensi Tenaga Kerja Maritim ya, tahun 2006. Mudah-mudahan Anda dan teman-teman pelaut di seluruh dunia, teman-teman pelaut Indonesia di seluruh dunia supaya bersabar, tentu lambat atau cepat akan terrealisasi. Ya, jadi ini adalah tantangan sebagai informasi bahwa tidak berita simpang siur. Ya, boleh berpikir, tapi ujungnya harus berdoa dan bersabar. Saya sangat miris, sangat prihatin juga karena selama saya di berlayar mendapat gaji yang cukup. Tapi sampai hari ini ada beberapa pelaut yang menerima gaji di bawah UMR DKI. Padahal persyaratannya sama, baik regional maupun internasional, itu harus memiliki sertifikat yang banyak sekali tadi. Ya, mohon dengan hormat dukungan dari pejabat yang berkepentingan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, DPR, bahkan sampai ke Bapak Presiden. Saya kira itu saja. Ini sangat berkepentingan untuk menyampaikan. Bersamaan dengan tanggal 1 November ini adalah hari ulang tahun yang ke-45 menjadi Marine Engineering. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Bila ingin berbagi ya dengan pengalaman kepada teman-teman seluruh Indonesia, pelaut-pelaut kita ya, bangkitkan semangatnya. Silakan di-share. Salam sehat semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa lagi.